dengan di Mariano Oscar. Satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Robinson. Bagaimana duel para pemain asing terlihat kental sekali terjadi di Stadion R. Sudarsono di sore hari ini. Ya, sangat menarik memang kita lihat bagaimana juga Robinson melakukan tarikan dengan tangan, sehingga juga inilah pelanggaran yang ditunjuk oleh wasit, dan inilah Robinson yang diharapkan dapat menggantikan juga peran Zarahan yang menjadi playmaker juga untuk Persikabo Pasuruan. Begitu tinggi, sudah mengarah satu tendangan dan terjadi gol bunuh diri di menit-menit awal babak pertama ini dari Pancho Rotuno, membuat tim Persiwa Wamena akhirnya unggul 1-0 atas Persikabo Pasuruan. Pancho Rotuno gagal menyelamatkan sundulannya masuk ke dalam gawang dari Roni Tri Prasnanto. Iya, sayang sekali Rendra, kita lihat bagaimana sebenarnya usaha Pancho untuk membuang bola ke depan justru malah berbalik ke belakang. Kita lihat bagaimana dia berusaha untuk melakukan heading, menyelamatkan gawangnya. Kita lihat, ya di sini tidak ada komunikasi sama sekali dengan kiper. Kita lihat bagaimana kiper juga seharusnya mengatakan lepas untuk mendapat atau menangkap bola. Namun di sini kita miskomunikasi dan akhirnya bola masuk. Ya, satu blunder yang saya pikir tidak perlu dilakukan. Dan lagi-lagi ini bicara soal komunikasi yang sangat-sangat miskin dalam koordinasi di lini belakang Persikabo Pasuruan. Sebuah hal yang dikawali oleh Herman Rondini. Berikan bola tadi kepada Asep Dayat, kembali masih Asep Dayat. Sayang sekali Kasan Soleh hanya berapa sentimeter di depan kotak penalti dari Persiwa Wamena, dan peluang kali ini bagi Persikabo Pasuruan dengan tendangan bebas yang begitu dekat dengan gawang. Ya, kita melihat jelas bagaimana Asep ditarik kaosnya, dan kemudian pergerakan dari Kasan Soleh juga dihentikan tadi oleh Fabrian Sofiani. Satu hukuman yang setimpal saya pikir yang diberikan oleh wasit Emma Agus, dan inilah peluang terbaik saya pikir dalam interval 25 menit ini untuk tuan rumah Persikabo Pasuruan. Apakah Pancho akan membayarkan dosanya? Ada dua nama di situ, kita lihat ada Pancho dan juga ada Alex Robinson. Pancho sudah lakukan dan sebuah gol yang spektakuler dilakukan oleh Francisco Pancho Rotuno untuk ibu saya, dan juga untuk sebuah gol bunuh diri yang dia lakukan tadi. Bagaimana Pancho Rotuno membuat Sakera Mania menari-nari bersorak-sorai untuk membuat skor 1-1 di Stadion R. Sudarsono Pogar Bangi Pasuruan. Sebuah penebusan dosa yang saya pikir luar biasa buat Pancho Rotuno. Kita melihat bagaimana eksekusi tendangan bebas yang dilepaskan begitu indah, melengkung dan berada di sudut siku gawang Charles Wolf. Ini dia sebuah pembayaran penebusan dosa yang indah saya pikir. Ya, saya sangat setuju Bung Hariman. Lunas tuntas sudah apa yang dilakukan tadi oleh Pancho, telah melakukan gol bunuh diri, dan sekarang dia mencetak gol lagi untuk meraih gol untuk memuaskan publik dari Sakera Mania. Masih belum bisa dia, masih dapat digagalkan satu serangan yang coba dibangun oleh para pemain. Kali ini bagaimana Andi Odang berada dalam kotak penalti. Masih Andi Odang kali ini kirimkan bola. Satu peluang dan sebuah gol dari pemain yang masuk di babak kedua. Rodrigo Moreira berhasil membuat publik yang hadir di Stadion R. Sudarsono Pogar meniupkan, menyanyikan sorak-sorainya untuk kemenangan 2-1 bagi tim Persikabo Pasuruan atas Persiwa Wamena. Ya, kita lihat bagaimana satu keputusan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana Amaya melihat perubahan memang harus dilakukan, dan kita di sini bagaimana satu akselerasi yang sangat cepat yang dilakukan oleh Andi Odang, dan dia melakukan menciping bola ke jati yang jauh, dan kita lihat bagaimana Moreira sudah siap untuk melakukan heading. Ini adalah suatu keputusan yang sangat tepat menurut saya. 2-1 untuk Persikabo Moreira. Satu hal yang sangat luar biasa. Vini Vici, itulah dia slogan yang diteriakkan oleh Rodrigo Moreira. Datang dan langsung bisa memperbesar kemenangannya dengan skor 2-1 saat ini. Ya, seperti hal gini lah Rendra, kita lihat bagaimana hal positif yang ditunjukkan setiap pelatih yang ada sekarang ini. Bagaimana mereka mampu menggantikan pemain, dan pemain pengganti adalah sebagai kunci kemenangan daripada timnya sendiri. Di Pasuruan. Saat yang kritis saya pikir. Hampir seluruh pemain dari Persiwa Wamena maju untuk membantu serangan. Detik-detik terakhir kita lihat wasit Emma Agus sudah melihat
Peluitnya, satu serangan balik kali ini cepat dilakukan oleh Persekapas Pasuruan. Bisakah mereka mencuri gol di menit-menit akhir untuk memperbesar keunggulan dan menjadi 3-0 dan sebuah gol di menit-menit akhir membuat Charles Wolf harus mengambil kembali bola. Sebuah gol yang merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk Persekapas Pasuruan. Bagaimana sebuah drama terjadi. Tim yang berada di posisi puncak grup 2 wilayah timur Liga Jarum Indonesia 2007 harus takluk dari tim yang berada di posisi juru kunci. Satu hal yang sangat luar biasa terjadi di Pasuruan sore hari ini. Ya, satu hal yang sangat menyesalkan tentu saja buat Persiwa Wamena. Kita melihat bagaimana super sub Supriyadi, satu keputusan yang juga tidak hanya sekedar mendelay permainan dari Jorge Amaya, tetapi Supriyadi yang masuk menggantikan Andi Odang justru menyumbangkan gol yang ketiga untuk Pasuruan. Sebuah skor yang benar-benar di luar dugaan. Bagaimana sebuah tim yang berada di posisi juru kunci bisa menaklukkan sebuah tim yang bertengger di puncak klasemen. Ya, bersaya wasit M. Agus meniupkan peluitnya dan sudah berakhirlah pertandingan di sore hari ini dari Stadion R. Sudarsono Pogar, Bangil, Pasuruan. Kita lihat Pancho Rotuno yang kita sebut hari ini dari from zero to hero dan menjadikan sebuah gol bunuh dirinya bisa menjadikan dengan gol spektakulernya dan akhirnya Rodrigo Moreira dan juga sebuah gol di menit-menit akhir membuat Persekapas unggul 3 atas Persiwa 1. Dan mitra sepak bola, jangan kemana-mana, kita akan membahas jalannya pertandingan di babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini.